Ya, saya diajak sama Dokter Romeo untuk main para layang. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, tapi saya rasa ada yang mencoba untuk menyakiti Dokter Romeo. Dan sepertinya saya mendengar ada suara tembakan dan parasutnya Dokter Romeo juga bolong. Dan akhirnya itu membuat Dokter Romeo parasutnya jadi hilang kendali dan akhirnya jatuh dan sekarang hilang nggak tahu kemana. Perut aku udah sakit banget ini. Mungkin karena udah telat makan kali ya. Aku harus minum obat. Nanti kamu dan langit akan jadi saksi atas segalanya. Saksi di atas segalanya? Maksudnya apa sih, nggak ngerti? Nanti kamu juga akan paham. Aku prepare dulu ya. Gak usah takut, relax aja. Ya ampun Dok, kamu di mana? Siapa sih yang udah bawa kamu pergi dari tempat itu? Atau kamu pergi sendiri? Tapi kenapa sampai sekarang kamu belum balik lagi ke sini? Kalau kamu masih mau nangis, gak apa-apa, Yas. Aku tahu, ini berat buat kita. Aku juga udah kehilangan sahabat terbaik aku, Yas. Iya, Dir. Aku tahu kamu sama Dokter Romeo udah akrab sekali. Pasti yang di sini yang ngerasa kehilangan gak cuma aku, pasti kamu juga. Meskipun kadang dia ngeselin, tapi buat aku, Romeo itu orang yang paling baik. Gak perhitungan, tulus. Aku temenan sama dia dari SMA sampai sekarang. Asal kamu tahu, aku banyak hutang budi sama Romeo. Iya. Dokter Romeo memang orang yang baik. Ya mendingan sekarang kita ikhtiar aja sambil berdoa. Semoga Dokter Romeo bisa selamat. Pokoknya kita nggak boleh menyerah untuk cari Dokter Romeo sampai ketemu. Iya, Yasmin. Aku janji, Yasmin. Aku akan bawa Romeo balik lagi ke kamu dalam kondisi selamat. Pokoknya kamu doain aku ya. Kita sama-sama usaha kok ini. Ini udah berjam-jam. Tapi kita belum dengar kabar apa-apa soal Romeo. Yasmin, menurut kamu apa kita kasih tahu aja keluarga Cakradinata? Karena kalau mereka tahu dari media, yang ada nanti mereka akan nyalain kamu doang, Yas. Udah aku telepon Mbak Lisa dulu ya. Kayak nggak ada sinyal deh, bentar. Tetap nggak ada. Aku coba chat deh. Mbak Lisa, Dokter Romeo mengalami musibah saat para layang. Dokter Romeo hilang dan sekarang masih dalam pencarian. Saya minta maaf karena baru bisa ngabarin sekarang. Udah aku kirim, cuma
tetap nggak ada sinyal, jadi cuma checklist satu. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu udah kabarin. Nanti juga sampai kok chatnya. Itu tasnya dokter. Iya, Yasmin. Dan di dalam tas ini, sebenarnya ada barang yang Romeo mau kasih ke kamu. Barang apa? Ini jaketnya. Kamu cek aja kantongnya. Permisi, Pak. Saya Baskara, orang tua dari Romeo. Saya mau tanya, Pak, gimana perkembangan soal pencarian anak saya yang hilang? Maaf, Pak. Kami sudah mencari Mas Romeo dari kemarin, tapi yang kami temukan hanya parasutnya aja, Pak. Nah, dan itu parasutnya, Pak. Parasutnya bolong. Bisa-bisanya kalian kasih parasut rusak buat anak saya. Kalian saya tuntut. Semua parasutnya, Pak, baru dan layak untuk terbang, Pak. Tapi menurut saksi yang kebetulan waktu itu terbang bersama Mas Romeo, dia mendengar suara tembakan yang mau mengenai Mas Romeo, Pak. Ya, itu benar. Berarti kamu main para layang sama Romeo? Iya, saya diajak sama Dokter Romeo untuk main para layang. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini, tapi saya rasa ada yang mencoba untuk menyakiti Dokter Romeo. Dan sepertinya saya mendengar ada suara tembakan dan parasutnya Dokter Romeo juga bolong. Dan akhirnya itu membuat Dokter Romeo parasutnya jadi hilang kendali dan akhirnya jatuh dan sekarang hilang, nggak tahu kemana. Romeo masih sama Yasmin. Yasmin, kok kamu bisa ya main para layang sama Romeo? Saya diajak, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gini. Apa jangan-jangan Romeo nyiapin semua ini untuk menyatakan perasaan dia ke Yasmin? Aduh, Yasmin. Kamu kenapa nggak ngabarin saya sih? Kamu kan bisa telepon saya. Saya udah coba untuk ngabarin kok, Pak. Saya ngabarin Mbak Alisa, saya coba telepon tapi nggak ada sinyal dan akhirnya saya coba ngirim pesan tapi nggak ada balasan. Terus, menurut kamu siapa yang nembak kalian? Saya juga nggak tahu, Pak. Karena pas saya datang ke sini, bahkan pas kita main pun tidak ada hal yang sangat mencurigakan. Dan semuanya tuh baik-baik aja sampai akhirnya tiba-tiba ada suara tembakan itu dan akhirnya kena ke parasutnya Romeo.